Think investment, think West Java. Setiap kita bicara tentang Jawa Barat, kenapa selalu banyak prestasi, Pak Gubernur? Iya, beliau sangat pro investasi, ya kan, seperti yang kita ketahui. Dan beliau juga mempunyai network yang luar biasa. Itu sangat selalu saya katakan bahwa rasional investor-investor itu masih memilih Jawa Barat sebagai destinasi investasi. Mendapat predikat pelayanan prima dari Kemenpan yang menyebabkan pelayanan publik di Indonesia yang terbaiknya adalah Jawa Barat. Oh, luar biasa. Kita berkolaborasi, PMPTSP menghebatkan BI dan BI juga menghebatkan PMPTSP. Positif masa depan. Yang ketiganya adalah bright-nya adalah satu hal yang positif untuk masa depan investasi kita lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita jumpa di podcast Bincang Ajak, Agenda Jawa Barat Economic and Growth. Diskusi cerdas, solutif, cara kahiji. Pada podcast kali ini, Bincang Ajak, kita akan tampilkan seorang wanita yang luar biasa. Ibu Noneng Komaranengsi SE MAP. Beliau adalah Kepala Dinas DPM PTSP. Apa ya DPM PTSP? Sepertinya kita akan lihat profilnya. Bersama kemajuannya, Jawa Barat memiliki Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau Dinas PMP-TSP untuk mengakomodasi masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Dinas PMP-TSP Jabar terus berupaya menjadi lembaga pelayanan penanaman modal dan perizinan yang andal dan profesional. PMP-TSP Jabar mengakomodasi minat masyarakat berinvestasi, meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pelayanan data dan sistem informasi penanaman modal. Cepat, mudah, lancar, lebih mudah, transparan, dan nyaman. Kami siap melayani Anda karena kita pantas. Assalamualaikum Ibu Noneng Warahmatullahi wabarakatuh. Komaranengsi, luar biasa. Tadi kita sudah tampilkan profil DPM PTSP, yaitu satu dinas yang perlu kerja keras menjadi tempat kita ingin melakukan investasi, komunikasi, dan dipimpin oleh seorang wanita yang luar biasa. Bu Noneng, kita kan tahu ya. Terima kasih nih, ini sahabat yang luar biasa. Think investment, think West Java. Setiap kita bicara tentang Jawa Barat, kenapa selalu banyak prestasinya? Saya catatkan beberapa ini, Bu. Bahwa Jawa Barat itu memiliki berbagai kelebihan. Satu, dia memiliki growth yang selalu lebih tinggi dibanding nasional. Tapi pada saat kita ada sesuatu sekarang, kita juga turun lebih jauh. Tapi pada kondisi sekarang, kita memiliki growth yang lebih baik. 1,68 secara Jawa Barat. Nasional 0,32 YoY. Dan kemudian kita bisa lihat di inflasi seperti itu. Bagaimana dengan growth-nya? Nasional masih minus 2,39. Jawa Barat 0,83. Saya juga ada mencatatkan beberapa hal nih Bu Noneng, sepertinya kita patut berbangga. Contribution to PDB hampir 14%. Dan kemudian kontribusi di agriculture 8,77. Saat kita bicara Jawa Barat, ternyata Human Development Index-nya masuk kelompok high karena hampir 72. Luar biasa. Apresiasi itu. Dan sebagai sumbangan cadangan devisa, ekspor barang, kita tahu 35,5%. Luar biasa profilnya. Dan jangan lupa,
Jawa Barat merupakan market yang potensial. Kenapa? 2021 di akhir kemungkinan potensi kita penduduk adalah almost 50 juta. Di sisi lain, kita memiliki beberapa industri olahan yang memang dominan. Berapa porsinya? 41,46 di Jawa Barat. Kemudian kita memiliki growth yang secara umum ya di atas 1. Artinya setiap bicara Jawa Barat kita selalu memiliki kebanggaan. Nah, di depan saya ini kan jelas nih seseorang yang membuat bagaimana strategi investasi, bagaimana mendorong growth lewat unsur I. Nah, ada baiknya nih, saya agak kepo nih. Strategi apa yang dilakukan oleh Ibu Noneng sebagai Kepala Dinas DPN PTSB dalam mengelola kelebihan tersebut untuk tetap menjadikan Jabar kahiji PMDN maupun PMA? Terima kasih Pak Gentur. Ya. Senang sekali diundang ke sini, bisa bertemu secara virtual dengan teman-teman dari BI yang selama ini support kepada kami menjadikan investasi Jawa Barat menjadi investasi juara. Betul. Pak Gentur, visi Jawa Barat juara lahir batin melalui kolaborasi, melalui inovasi seperti itu. Dan tentu saja ini yang kita jalankan gitu ya, di bawah kepemimpinan Pak Gubernur. Di rencana kami, di RPJMD kami juga investasi juara judulnya gitu. Investasi juara ya? Investasi juara. Di dalam kurun waktu beberapa tahun, 3 tahun terakhir, PMA kita juara 1, Pak. Wow, Alhamdulillah. Juara 1. Tapi selama ini PMDN biasanya di posisi kedua. Ya. Di posisi kedua setelah Jawa Timur, biasanya seperti itu. Tetapi alhamdulillah ini saya tidak menyatakan berkat COVID ya. Cuma di masa COVID ini apa gitu yang bisa kita lakukan, karena PMA tentunya juga kita punya border yang susah ditembus seperti itu ya. Iya, betul. Ada batasan-batasan ruang yang sangat masif gitu. Kita tidak bisa juga bertemu dengan teman-teman yang di luar negeri sana. Inovasi kami bagaimana PMDN itu meningkat gitu. Betul. Karena ini juga harapan kami membuat struktur perekonomian kita lebih firm lagi. Kalau investasi ini juga dibangun oleh PMDN seperti itu. Dan alhamdulillah di triwulan 4 2020 kita juara ke-1. Triwulan 1 2021 kita juga juara 1 PMDN-nya. Jadi dalam 2 triwulan ini kita juara 1 PMDN. Jadi baik PMA, PMDN, alhamdulillah Jawa Barat nomor 1. Kemudian kalau bicara strategi ya lumayan cukup banyak ya. Yang pertama adalah tentu saja adalah political will dari Pak Gubernur. Pak Gubernur ya. Iya, beliau sangat pro investasi ya kan, seperti yang kita ketahui. Dan beliau juga mempunyai network yang luar biasa, itu sangat berpengaruh juga. Kemudian juga bagaimana kita membangun trust. Kami di PMPTSP ya, sebagai OPD ya, yang diberi kewenangan oleh Pak Gubernur dalam penyelenggaraan investasi, terutama perizinan ini, kami membangun trust lewat tadi prestasi dan capaian kami serta integritas yang kami bangun. Kalau dari capaian nih ya, mungkin bukan untuk berbangga hati, tetapi tadi untuk menciptakan trust tadi, kami mendapat predikat pelayanan prima dari Kemenpan yang menyebabkan pelayanan publik di Indonesia yang terbaiknya adalah Jawa Barat. Oh, luar biasa. Kahiji always
Kahiji, alhamdulillah. Kemudian penilaian dari KPK kami juga Ya. MCP mendapat nilai 100. Kemudian kami juga satu-satunya OPD yang masuk zona integritas WBK, Betul. wilayah bebas korupsi. Betul. Ini penting bagi kami bahwa kami adalah satu instansi yang profesional, kemudian integritas dan melayani sesuai dengan value-value yang dinilai yang sebagai nilai dari ASN Jawa Barat gitu. Nah, kalau melihat profesionalnya, kami buktikan lewat realisasi investasi yang nomor 1 itu di Indonesia. Kemudian bicara tentang integritas, tadi saya sampaikan tentang MCP, tentang WBK. Kemudian melayani pun kami buktikan dengan bahwa kami memiliki nilai terbaik untuk pelayanan publik. Begitu juga hasil dari survei kepuasan masyarakat. Di 2020 kita naik 3 poin, itu merupakan kenaikan tertinggi juga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Alhamdulillah, mungkin karena seperti yang diketahui bahwa investor sangat memilih ya Pak. Iya. Nah, sangat memilih apakah uangnya itu disimpan di satu wilayah yang membuat dirinya merasa aman, itu juga perlu. Strategi selanjutnya adalah tadi bagaimana di masa COVID ini, di mana segala sesuatunya sangat terbatas, kami mempunyai program yang namanya Gedoran. Gedoran. Wah. Gedoran, menggedor sebetulnya. Jadi bukan ketok pintu ya, dobrakan ya. Menggedor karena luar biasa. Kadang-kadang kita undang lewat virtual, kita datangi juga, kita surati juga. Bagaimana realisasi sebetulnya sudah masuk, sudah berizin, tetapi realisasinya belum, investasinya belum direalisasikan seperti itu. Nah, ini yang kita kemudian terus-menerus, dan itu disebarkan di seluruh kabupaten kota. Seluruh kabupaten kota juga sama, mengundang para investor ini, kemudian juga menyurati ataupun bertemu secara virtual apa yang menjadi kendala sehingga investasinya belum terrealisasi sesuai dengan timeline-nya seperti itu. Karena kita mengetahui, Gedoran itu kan sesuatu yang inspiratif ya, artinya bukannya sekedar proaktif, tapi benar-benar menggedor sesuatu. Dan apakah itu masuk di inovasi OPD sehingga DPNPTSP mendapat penilaian sebagai kutip tanda kutip instansi yang punya inisiatif sendiri di Jawa Barat? Dan ini merupakan inovasi kami juga, dan merupakan juga instruksi khusus pimpinan. Nah, saya tertarik di sini nih. Sebenarnya bisik-bisik komitmen apa sih Ibu Noneng dengan Pak RK? Sehingga komit bahwa saat saya di DPNPTSP maka bla 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 bla. Strong woman, strike, dobrak, maju. Komitmennya sebetulnya seperti ini. Ketika ditugaskan ke PMPTSP, Ibu saya tugaskan ke PMPTSP, kemudian program Ibu apa? Seperti itu. Saya masih, saya baru beberapa menit yang lalu disampaikan untuk pindah ke PTSP, begitu ya. Ini menarik nih. Ya, tetapi karena saya juga lama mendampingi beliau gitu, setahun 8 bulan ya, mendampingi beliau dari sejak September 2018 itu, jadi tentunya juga kita tahu visi misi beliau seperti itu. Nah, jadi beberapa disampaikan, salah satunya adalah mengembangkan kawasan-kawasan investasi yang baru, terutama yang sering beliau sampaikan di sekitar Cirebon, Patimban, Kertajati, itu kita menyebutnya singkatannya Rebana seperti Rebana, itu. The future of West. Salah satu. Menjadi salah satu program yang waktu itu saya sampaikan seperti itu. Dan kemudian satu lagi yang saya sampaikan adalah
kayaknya PMDN kita harus meningkat Pak, gitu seperti itu. Kita harus meningkatkan di PMDN karena bukan mengabaikan PMA, tapi PMA juga kita sudah juara, tinggal memaintain gitu ya. Nah, bagaimana PMDN ini juga menjadi juara gitu. Karena tadi seperti Pak Guntur sampaikan, kadang-kadang bukan kadang-kadang, di masa normal Jawa Barat itu pertumbuhan ekonominya selalu di atas nasional. Ya, betul. Tetapi pada saat-saat ada krisis global, Jawa Barat duluan gitu. Betul. Duluan melambat, duluan turun. Walaupun nanti percepatan juga kadang-kadang juga duluan. Kenapa duluan duluan kena? Karena memang Jabar sangat terpengaruh oleh kondisi global. Itu struktur ekonomi kita ya, struktur ekonomi Jabar. Tadi yang PMA lebih banyak daripada PMDN. Lebih fragile ya. Ya, kemudian juga sifat dari industri kita yang import kontennya sangat banyak gitu ya. Sehingga kita memang sangat mendunia lah, sangat global gitu. Ada apa-apa di dunia internasional kita cepat sekali terpengaruh oleh itu. Jadi inspirasi deglobalisasi salah satunya juga menginspirasi untuk yuk kita tingkatkan PMDN di Jawa Barat. Oke. Ada satu hal Bu. Kita tahu bahwa gubernur kita Pak Ridwan Kamil, Kang Emil selalu menyatakan ada 5 advantages di dalam investasi Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat selalu menjadi primadona pertama di dalam investasi? Bisa dijabarkan Bu, itu 5 itu seperti apa dan kemudian bagaimana ya seorang Ibu Noneng mengelaborasi dari masing-masing tersebut dan kita langsung kaitkan. Kolaborasi apa yang akan dilakukan di masing-masing kelebihan 5 tadi? Ya, kalau kita melihat ICOR, saya selalu ke data ya Pak. Ya. Karena itu hal yang bisa kita percayai itu. Nah, kalau lihat ICOR itu suatu indikator yang menilai tentang efisiensi sebuah investasi. Jawa Barat itu nilai ICOR-nya antara 4-5 gitu. Sementara nasional antara 6-7. Artinya Jawa Barat jauh lebih efisien dibanding rata-rata nasional. Betul. Bahkan kalau saya lihat beberapa negara seperti Cina itu hampir sama dengan Jawa Barat gitu, ICOR-nya. Nah, kita telusuri hal-hal yang menyebabkan efisiensi ini, yang tadi yang disebutkan Pak Guntur adalah sebetulnya mungkin advantage, tapi sebetulnya yang juga kita create gitu ya, yang sebetulnya kita juga create gitu. Pertama adalah infrastruktur kita memadai. Oke. Apalagi sekarang ada airport, ada seaport yang besar gitu ya. Patimban ya Patimban. Ya. Sebelumnya mungkin juga karena kita kedekatannya dengan Tanjung Priuk, Soekarno-Hatta dan sebagainya. Sekarang kita juga memiliki Kertajati dan punya Patimban. Ini harus menjadi advantage tadi. Dan sarana prasarana ini kemudian jalan itu juga sangat baik arteri maupun tol road ya. Betul. Iya. Akses ke tempat-tempat baik ke pabrik, ke pasar, ke pelabuhan gitu ya, lebih mudah, lebih dekat, itu merupakan hal yang menyebabkan efisiensi. Keduanya adalah produktivitas dari tenaga kerja. Kita mendapat penghargaan sebagai tenaga kerja yang sangat produktif gitu. Dan jadi inline ya dengan Human Index tadi ya, HDI-nya Human Development inline ya. Jadi karena kita semakin smart, produktivitas banyak sehingga produktivitas kita juga naik. Di sisi mana kira-kira kita optimalkan untuk investor di sisi produktivitas? Nah, tadi yang 5 itu kan saya kembali yang kelima tadi ya. Baik. Sarana, kemudian produktivitas tenaga kerja, kemudian juga pangsa pasar yang luar biasa, 50 juta. 50 juta. Nah, 2 kali Australia ya, 2 kali Australia, ya kan?
tanpa ke luar negeri pun pasar kita luar biasa gitu. Betul. Kalau bisa mengoptimalkan di seluruh masyarakat Jawa Barat, itu pangsa pasar yang sangat besar. Yang ketiganya, supply chain kita sangat pendek. Sangat pendek itu karena industri besar kita 60% ada di Jawa Barat, bahan baku apapun ada di sini gitu. Iya. Nah, itu kedekatan itu menyebabkan lebih murahnya gitu ya dibanding yang lama yang jauh gitu. Kemudian juga tentunya seluruh universitas terbaik Indonesia ada di Jawa Barat ya. UI, ITB, dan Unpad, dan IPB, dan sebagainya. Itu juga menyebabkan ekspor juga tidak terlalu mahal gitu untuk menghasilkan. 5 hal itu yang menyebabkan kita sangat efisien dalam berinvestasi. Dan selalu saya katakan bahwa rasional, investor-investor itu masih memilih Jawa Barat sebagai destinasi investasinya. Nah, beberapa hal tadi kan bisa kita combine ya. Berarti upaya yang kita harus optimalkan dari 5 advantages tadi, BI juga melihat, terus kemudian BI yang ada di luar negeri pun juga melihat. Terus kemudian BKPM sudah naik menjadi kementerian. Kementerian Investasi dan BKPM. Kira-kira kolaborasi dan opportunity dari BKPM menjadi kementerian dengan DPM PTSP khususnya di Jawa Barat, ada advantage apa nih yang kita bisa lakukan sehingga itu bisa membooster selain proposal untuk proyek strategis nasional tentunya? Ya. Tadi visi kita kolaborasi ya. Dan kami mengakui bahwa kami tidak bisa sendirian, Pak Gentut. Itu yang kita lakukan, makanya selalu merapat dengan BI karena dengan media, dengan berbagai pihak gitu ya. Karena hal itu, apalagi dengan BI kita mempunyai RIRU ya. Iya, betul. Itu sebagai unit yang kita punya harapan besar gitu untuk mengoptimalkan investasi kita, karena network itu menjadi hal yang utama, terutama dalam promosi ya. Dan saya yakin BI mempunyai hal itu gitu. Nah, kemudian dengan BKPM sendiri secara struktural adalah pembina teknis kami. Oke. Pembina teknis dari PMPTSP. Dan bukan vertikal lah, tapi berarti. Iya, walaupun bukan vertikal, tapi secara teknis gitu, administrasi ke Kemendagri, tapi teknisnya adalah BKPM. Regulasi pun mengikuti yang dikeluarkan oleh BKPM dalam menyelenggarakan investasi di daerah. Sistem yang kita laksanakan pun se-Indonesia menggunakan sistem yang dibangun oleh BKPM, yaitu OSS gitu ya. Oh ya, OSS. Nah, jadi kami tentu saja tidak bisa berdiri sendiri, artinya bukan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus selalu bersama-sama gitu dengan BKPM, karena kita itu punya Jawa Barat, itu punya Indonesia juga punya Jawa Barat, seperti itu ya Pak ya. Iya, rencana kita juga tidak bisa sendirian, kita akan mereverse ke rencana nasional. Nah, tapi yang ada di daerah di sini yang paling dekat kan dengan Pak Gentur kan. Iya kan? Indonesia maksudnya. Dengan Bank Indonesia gitu. Sehingga tidak jadi masalah ketika Jawa Barat katakanlah menjadi saat ini mungkin bukan trendsetter ya, apa ya namanya, tapi cukup lah ya kita menjadi. Kita trendsetter. Jadi nggak salah memang Jawa Barat kahiji. Ya, alhamdulillah sampai saat ini paling tidak selalu jadi narasumber lah ya Pak Gentur ya dari berbagai provinsi seperti luar biasa itu. Dan saya kira untuk yang begitu BKPM juga sangat support ke kita ya, sangat support ke kita karena memang ada kewenangan-kewenangan yang sangat jelas. Misalkan PMA itu kewenangannya BKPM gitu ya. PMA dalam hal perizinan, dalam hal perizinannya ya. Ya. Kemudian PMDN beberapa ada kewenangan gubernur, ada kewenangan kabupaten kota, itu sangat jelas. Tetapi dalam promosi, dalam hal pemantauan, ya apa yang ada di Jawa Barat didelegasikan juga ke Jawa Barat seperti itu.
Nah, Bu Noneng, Ya. kita kan berada saat ini ada di podcast terkait dengan Bincang Ajak, ya Keren. kan? Ajak itu, Ajak itu adalah agenda Jawa Barat Economic and Growth, karena investasi ada di situ. Nah, ya. saya ingin menginfokan sedikit bahwa memang Bank Indonesia melengkapi diri dengan yang namanya IRU, Investor Relation Unit, untuk ada dikelola oleh secara BI-wide. Dan kita juga ada RIRU, Regional Investor Relation, yang sekarang kita lakukan. Dan kita juga memiliki yang namanya GIRU, Global International Relation Unit, di mana memang kantor perwakilan kita di luar negeri juga akan berkolaborasi. Saya juga sering melihat BI, KBRI, ITPC, AIPC senantiasa berkolaborasi, dan BKPM juga memiliki jaringan ke sana termasuk dengan DPMP-TSP di Jawa Barat. Upaya apa yang kira-kira untuk kita eksplorasi bersama secara RIRU, yaitu di Jawa Barat, dan mengkombinkan dan melingkatkan dengan GIRU. Kenapa isu ini saya naikkan? Karena kita berada di forum Diplosite. Jadi ini adalah forum yang memang dibuat oleh teman-teman IRU Jakarta. Bagaimana kita bisa mendekati, mengeksplorasi informasi, dan menggathering informasi, membuat satu lobbying konsep yang tentunya high profile for high investor. Terus interesting area, promoting with professional. Nah, itu yang kita lakukan. Kira-kira memandang hal seperti itu, apa yang dalam pikiran Ibu Noneng nih selaku tentunya nahkoda DPMP-TSP Jawa Barat untuk semakin membooster, khususnya hasil dari WJS 2020? Ya, saya sangat positif ya Pak Guntur ya. Walaupun mungkin kondisi kita sekarang seperti ini, tetapi begini, kita selama ini melakukan promosi. Hampir setiap minggu kita bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara ya. Di 2021 ini saja kita sudah bertemu dengan banyak negara di Eropa, kemudian Cina, Korea, kemudian Denmark kemarin ya, UK, Finland, kemudian terakhir yang London ya Pak. Kereta api ya. Ya, yang London yang ide ya. Ide, kemudian mungkin dalam waktu dekat. Nah, ya kemudian dalam waktu dekat nih Singapura dengan Australia. Ini memang networknya sekarang dari berbagai pihak, dari teman-teman BI, kemudian yang datang ke Pak Gubernur, dari Kemenlu, dari BKPM sendiri, dari AIPC, dari berbagai negara juga menyampaikan, Bu, ini ada yang serius nih mau investor datang gitu ya, kita follow up dan sebagainya. Nah, RIRU walaupun ya kondisinya seperti ini, harapan saya justru pada saat sekarang lah kita membangun komunikasi membangun komunikasi, bonding terus, supaya ada bonding terus gitu ya dengan teman-teman yang di luar sana, dan kemudian juga ada strategi-strategi yang mungkin kita kita firmkan. Jadi ketika border itu terbuka, harusnya sudah sangat agenda sudah running lah gitu ya. Sudah running, kita akan memfollow up yang mana karena sekarang kan sudah banyak tuh ya dengan ini mengenai rumah sakit gitu, mengenai waste to energy, mengenai water treatment, semuanya dengan beberapa negara. Tetapi masih sangat terbatas karena tidak ada pertemuan secara langsung. Tetapi begitu dibuka ini akan sangat luar biasa crowded gitu, karena semuanya sudah saling ingin. Itu mungkin yang harus kita bangun supaya nanti pada saat terbuka itu kita langsung running dengan mulus gitu dan lancar, dan semuanya bisa terakomodir. Kitanya juga tidak lagi ini kemana dulu gitu, membangun itu barangkali Pak. Ini yang menarik nih. Iya, menaikkan dari RIRU ke GIRU ya. Iya. Jadi pola bahwa kita membombardir berbagai komunikasi, mendekati mereka, berbagai media kita gunakan, berbagai channel kita gunakan, berbagai link kita optimalkan,
Sehingga mereka langsung berpikir bahwa think investment, think West Java. Dan kemudian saya justru akan bertanya, semakin luasnya mereka memahami dan semakin deepnya berbagai informasi tentang kecantikan investasi di Jawa Barat. Karena Jawa Barat adalah your home for your investment. Ya. Apalagi ditambah Southern West Java, West Java wilayah selatan. It will be the new home. Over optimistic di situ. Yielding masih bagus. Pertanyaannya, yang saya selalu agak curious begini. Bagaimana seorang ibu noneng memanage berbagai informasi, menggather informasi dan mengolah. Dan kemudian akan memberikan pilihan. Dan mendeliver tentunya kepada pemerintah daerah. Bahwa ini priority. Ini karena begini. Itu strategi dan metode apa yang bisa dilakukan? Dan kemudian apabila memang membutuhkan berbagai kolaborasi para stakeholder tadi, pola apa yang Ibu yakinkan? Karena kita adalah Diplotalk. How you lobby para institusi dan dinas-dinas terkait? Dua hal tuh, Bu. Ya, sebetulnya seperti yang sering disampaikan Pak Gubernur ya, kita tidak sedang membangun Superman, tapi kita sedang membangun super team gitu. Karena ini super girl ya. Ya, kan super team ini yang saya bangun. Oke. Super team ini yang saya bangun. Saya sangat menyadari tadi bahwa kita tidak bisa sendirian. Jadi tim ini yang harus kita kuatkan gitu, seperti itu. Saya mempercayai teman-teman di lingkungan saya sangat positif dan juga mempunyai tim yang handal, baik internal maupun di sekitar saya. Itu kepercayaan itu yang kemudian saya kembangkan, dan juga mungkin manajemen saya adalah manajemen seorang ibu gitu. Jadi lamun ngambeknya lain ada kasih sayang di situ ya. Iya, bukan nggak suka gitu ya, tetapi ingin menambah peningkatan kebaikan dan sebagainya. Jadi positive thinking, kemudian selalu berpikir untuk collaboration. Ya. Trustworthy harus terbentuk di dalamnya. Nah, ada dua nih. Trustworthy Ibu terhadap anak-anak DPM PTSP, apa yang dibuild di situ sebagai value of organization di situ? Ya, kalau saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, karena kita tidak bisa sendirian, mari kita saling. Nah, saling itu adalah pertama saling menghebatkan, saling menguatkan, dan saling mengingatkan. Dalam hal berintegritas, karena integritas itu seringkali kalahnya itu karena saya lupa gitu ya. Saya hilap, kan selalu begitu kan, kalau ditanyain kenapa terjadi, saya hilap gitu ya. Makanya saya ke teman-teman, mari saling mengingatkan, selalu saling mengingatkan, antara saya ke kabid, kabid ke saya, kabid ke kasihnya, kasih ke kabidnya, antar stafnya, saling mengingatkan gitu, jangan sampai terjadi suatu hal yang di luar aturan gitu ya. Nah, yang menarik kemudian saling menguatkan, karena kita melayani, melayani itu berat kan Pak, melayani itu sangat berat. Marilah kita saling menguatkan gitu, karena namanya masyarakat ya, ada yang emosi, ada yang marah, ada yang menuntut, ada yang sebagainya seperti itu. Sementara kita tetap harus melayani, saling menguatkan dan kemudian saling menghebatkan. Saling menghebatkan bukan berarti Pak Gentur hebat begitu, tapi dengan kita berkolaborasi, PMPTSP menghebatkan BI dan BI juga menghebatkan PMPTSP. Nah, satu hal nih, saya tadi tergelitik dengan kata-kata begini. Yang dilakukan sebagai value organisasi di DPM PTSP, yang kemudian ditransformasikan ke arah kolaborasi, yang paling pas apabila kita ingin mengenerate konsepsi ini kepada investor di luar ataupun di domestik, kira-kira butuhkah kita satu tim lobyer, karena ini trustworthy semuanya nih,
Dan kemudian kita saling membesarkan, menggedekan, mensupport untuk menjadi the super team tadi. Sehingga nanti investor, baik luar negeri maupun domestik, selalu punya trust. Bagaimana Ibu mentransformasikan nilai ini? Ya, Pak Gentur, saya di internal saja membentuk banyak tim. Misalkan mau ada BKPM Award, satu tim. Oke. Kita sedang merubah perda regulasi gitu karena turunan dari UCK, itu ada tim sendiri. Oke. Kemudian kita memerlukan suatu kreativitas ya, yang itu mungkin hanya bisa oleh anak-anak muda, maksudnya lebih optimal sama anak-anak muda. Saya juga punya tim kreatif seperti itu. COVID punya tim sendiri. Nah, jadi kalau tadi ditanya bagaimana pandangan saya tentang tim yang terutama bisa melobi, ya, itu sangat positif, Pak. Seperti yang tadi disampaikan, network itu menjadi salah satu hal yang sangat penting ya. The power of networking ya. Ya, bagi menjaring investor, dan kita mungkin di Riru sebetulnya ada satu unit, satu tupoksi dalam menjaring ini ya, dalam menjaring investasi ini. Jadi tim itu mungkin yang harus kita optimalkan lagi. Di Riru ada satu tim, jadi tetap di Riru badannya gitu ya, tapi mengoptimalkan tim yang khusus melobi itu menjadi memang luar biasa sih. Be strong ya. Supaya bisa langsung memfollow up seluruh informasi dari berbagai negara ya. Karena kita kan sekarang nih, nah apalagi setelah bordernya tadi terbuka, sekarang aja kita agak bukan keteteran sih ya, tetapi masih sekarang Singapura masih antri tuh, sebelah sebelumnya Sydney gitu masih ngantri juga. Tentunya juga dengan tim pelobi ini harusnya bisa lebih terselesaikan dengan lebih cepat gitu. Untuk investor ini mau kemana, bertemu siapa, kemudian bagaimana penanganannya, seperti itu. Kalau selama ini kan ya kita lebih relatif kita berdua lah ya, antara PMPTSP dan BI ini, kita menghadapi siapa gitu. Mungkin BI juga mengundang kita, atau kita mengundang BI, atau mungkin juga kita sama-sama. Nah, mudah-mudahan sih tim yang tadi yang masih di bawah naungan katakanlah organisasi besarnya Riru ya, bisa lebih efektif, dan kalau memungkinkan juga ada personil lain yang kita bisa lebih terbuka gitu dalam network tadi. Nah, Bu Noneng, kita kan ada West Java Incorporated. Dan kemudian kita paham bahwa kenapa ada Diplosite hari ini. Itu adalah merupakan anak atau implementasi dari Diplotalk, program Bank Indonesia, di mana kita punya program strategis untuk menciptakan diplomat-diplomat dalam arti investasi. Nah, kami sepakat, jadi kita akan bungkus bahwa tim investasi di satu daerah yang profesional, berbasis jago lobby, how to talk, how to approach, how to provide the information should be formed in West Java. Satu hal yang terakhir sebagai penutup, mungkin saya ingin mengkonfirmasi aja. Kita kan bicara tentang your investment need home. Only West Java can do. With green, high-tech, sustainable environment, and excellent services. Your home for your best investment. We promising that Southern West Java will be followed Rebana, the future of West Java. Sedikit closing terhadap hal itu. Bagaimana terhadap program BI terhadap Diplotalk dan kemudian Diplosite dan kaitannya dengan West Java Incorporated? Pertama, kalau dibilang berapa kata yang bisa disampaikan ya. 1, positif. Alhamdulillah. 2, masa depan. Masa depan tuh bisa seminggu lagi ya, bisa 2 minggu lagi. Ya, maksudnya masa depan tuh jangan melihatnya, tapi
tapi futuris gitulah ya. Kemudian juga yang ketiganya adalah bright, maksudnya itu harapannya adalah satu hal yang positif untuk masa depan investasi kita lebih cerah seperti itu. Betul. Dengan adanya tim yang kita bangun ini, yang kita sama-sama ada di dalamnya ini. Tetapi mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa saya tidak menyatakan kita tidak bisa belajar di dalam negeri ya, dan menyatakan karena kita nomor satu, tidak seperti itu. Tapi mungkin saya pikir, bukan mungkin sih sebetulnya, kayaknya keniscayaan kita harus belajar banyak dari negara lain, dari negara lain, bagaimana supaya Jawa Barat juga bisa menginspirasi seluruh provinsi gitu di Indonesia juga untuk sejajar dengan negara-negara yang lain dalam penyelenggaraan investasi. Alhamdulillah. Bu Noneng, last statement, karena kita ada di era yang digital dan era sekarang terus kita coba bangun, saya rasa momen ini sebetulnya masih banyak yang saya ingin kepoin. Ya. Tapi di dalam Diplosite kali ini kita akan akhiri dan kita akan jumpa di sesi berikut di Bincang Ajak bersama Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Ibu Noneng, good respect, still collaborate with Bank Indonesia and others. We go to Kahiji adalah tradisi Jawa Barat. Kita perlu belajar dengan pihak lain, positive thinking, optimistic, trustworthy, excellent. Siap, Bincang Your Ajak home keren. For your investment, West Java. Thank you. Terima kasih. For coming and still joining with us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kiranya Diplosite kita hari ini, dan Bincang Ajak akan tampil pada sesi berikut, tentunya akan menghadirkan narasumber teman bicara gosip yang positif. Ingat, Bincang adalah diskusi cerdas, solutif cara kahiji.